Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam mata pelajaran PAI atau PABP. Masih pelajaran pertama, yaitu tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Kemarin kita sudah belajar membaca dan menerjemahkan surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Dan Alhamdulillah semuanya sudah hafal, sudah disetorkan ya dalam bentuk video, baik dalam Facebook, dalam Telegram, termasuk dalam Instagram. Bapak ucapkan terima kasih yang telah mengumpulkan tugas. Yang belum, coba diusahakan dan nanti disetorkan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang kandungan makna dan penerapan surat Al-Fatihah ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang Bapak cintai, silahkan disiapkan bukunya. Kita masuk ke halaman 3 ya. Langsung halaman 3. Di sini disebutkan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Qur'an. Nah, ini udah pada tahu ya. Dan jumlahnya 7 ayat. Surat Al-Fatihah juga termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah ini artinya pembukaan. Fathun atau patahah ya, artinya pembukaan. Nah, Al-Fatihah dinamakan juga As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena jumlah ayatnya 7 dan surat ini dibaca berulang-ulang di dalam sholat, di dalam setiap rakaat. Nah, kemarin kita sudah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ayat pertama ini disebut dengan bacaan basmalah karena ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya disebut basmalah. Nah, bacaan basmalah dibaca pada saat kita akan memulai segala sesuatu yang baik. Baik ketika kita mau makan, mau minum, mau belajar, ataupun mau bekerja. Semuanya diawali dengan basmalah. Untuk apa? Tujuannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan agar bernilai ibadah, agar semua aktivitas yang kita lakukan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa ya, kalau mau makan, mau minum, memulai segala sesuatu yang baik awali dengan basmalah. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan, Rob seluruh alam, alam semesta. Nah, di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hamdalah, yaitu bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bacaan hamdalah ini dibaca pada saat kita selesai mengerjakan sesuatu yang baik. Setelah belajar, setelah makan, setelah beraktivitas. Nah, dengan mengucapkan hamdalah, artinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memberikan nikmatnya yang begitu banyak dan tak terhingga kepada kita semua. Jadi sebagai ciri khas orang yang selalu bersyukur kepada Allah adalah selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan atau setelah melakukan aktivitas.
Di ayat berikutnya, ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di sini dijelaskan apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk ciptaannya sewaktu hidup di dunia ini. Allah memberikannya tanpa pandang bulu. Apakah dia kafir, apakah dia mukmin, pokoknya manusia, binatang, seluruh makhluk Allah menerima kasih sayang Allah yang disebut Ar-Rahman, yaitu sewaktu hidup di dunia ini. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat kepada perintahnya, yang menjauhi larangannya, yaitu kelak diberikannya di akhirat, di surga. Nah, anak-anak, kasih dan sayang Allah akan kita dapatkan baik Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim di dunia ataupun di akhirat nanti apabila kita menaati perintah-perintahnya. Apa saja perintah Allah itu? Banyak. Kalau ya, yang mudah dipahami, ya perintah Allah itu sholat, ya, saum gitu, belajar, berbakti kepada orang tua, itu semuanya bagian dari menaati perintah-perintah Allah. Jadi sholat wajib tepat waktu, mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar, itu semua yang akan mendatangkan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi Allah itu pemilik hari pembalasan. Nah, pada hari itu semua makhluk akan diminta pertanggungjawaban. Jika amal baik yang banyak dilakukan pada saat di dunia, maka surgalah balasannya. Sebaliknya, jika amal kejelekan yang banyak dilakukan, maka neraka balasannya atau tempat kembalinya. Nah, nauzubillah ya, kita semua tentu saja ingin masuk surga dan tidak mau masuk neraka. Oleh karena itu, perbanyaklah amal baik dari sekarang dengan cara menjadi anak yang soleh. Kemudian ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang wajib untuk diibadahi, untuk disembah dan dimintai pertolongan. Jadi hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Ketika kita beribadah, menyembah, meminta pertolongan kepada selain Allah, maka ini dosa besar, dilarang ya di dalam Islam, termasuk perbuatan syirik ya. Orangnya disebut musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Orang musyrik adalah orang yang menyembah kepada selain Allah. Musyrik dosa besar yang tidak diampuni. Oleh karena itu, beribadahlah hanya kepada Allah, yaitu dengan cara mendirikan sholat ya, membaca Al-Quran. Begitupun memohon pertolongan, yaitu dilakukan dengan cara berdoa kepadanya, memohon perlindungan, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, di ayat ke-6 Allah menjelaskan, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Menuju jalan yang lurus hanya kepada Allah, yaitu jalan hidup yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, menaati nasihat orang tua, rajin belajar, itu contoh perbuatan baik. Di ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ayat ini merupakan jawaban. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Kata Allah, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, di sini maksudnya adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, seperti para nabi, para syuhada, para solihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang syahid ya dalam memperjuangkan agama Allah. Nah, adapun orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Mereka termasuk orang-orang yang al-maghdub dan ad-dhalin. Nah, itu kandungan makna atau penjelasan dari surat Al-Fatihah. Sedikit tambahan tentang penerapan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus hafal dan harus paham kandungan makna dari setiap ayat dalam Al-Fatihah ini. Mudah ya, insya Allah sudah hafal dan barusan sudah dijelaskan. Nah, bagaimana penerapannya? Yang pertama, ketika kita mendirikan sholat, itu tidak sah mendapatkan 1 rakaat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna dalam rakaat tersebut. Artinya, sehari semalam kita wajib membaca surat Al-Fatihah ini minimal 17 kali, yaitu dalam 17 rakaat sholat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Iya, kan semuanya ada 17 rakaat. Setiap rakaatnya wajib membaca Al-Fatihah, berarti ada 17 kali ya dalam sehari. Nah, basmalah di dalam ayat yang pertama ini dianjurkan untuk dibaca saat memulai melakukan sesuatu. Dengan membaca basmalah, insya Allah semua yang kita lakukan akan diridhoi oleh Allah, akan bernilai pahala, bernilai ibadah ya, dan berbuah pahala. Kemudian hamdalah di ayat berikutnya ini dianjurkan untuk dibaca setiap mendapatkan nikmat dari Allah, atau ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, sebagai bukti bahwa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang mana nikmatnya itu sangat banyak, tak terhingga ya, dan tidak akan bisa kita menghitungnya. Ya, surat Al-Fatihah ini memiliki kandungan makna yang cukup dalam dan mencakup berbagai masalah yang dibutuhkan manusia. Jadi kandungannya itu sangat luas. Makanya dalam kitab tafsir disebutkan surat Al-Fatihah ini disebut juga Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa disebut induknya Al-Quran? Karena sebagian besar kandungan ayat suci Al-Quran intisarinya ada dalam surat Al-Fatihah. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, pokoknya segala sesuatu ya tentang masalah kehidupan manusia itu secara global intisarinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Begitu ya. Jadi itu penerapannya surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat penting untuk kita hafal dan untuk kita pahami, sehingga kita merasa tentram ya dan enak dalam mengamalkannya. Nah, anak-anak mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.